Ternyata aku dulu itu adalah seorang co-pilot yang meninggalnya di tahun 43. Aku US Army, namanya Jin-jin astral ataupun jin korin ini pasti ada waiting list untuk menunggu nanti hari akhir. Sehingga sembari menunggu, nih. Oh, bahas reinkarnasi dong, itu masih simpang siur. Wah, panjang tapi ya. hmm, aduh gimana ya ini menanggapinya ya. Kalau kalau kita bilang tentang reinkarnasi itu gimana ya? Ini secara sains saja ya bisa dijelaskan sebenarnya. Ya, Kita ya. semua ini sebenarnya ada satu di sini adalah DNA, nucleic acid yang ada di dalam tubuh. Ini akan membawa segala informasi dari Baik. leluhur-leluhur kita, terutama dari kakek nenek, dari buyut, dari semuanya. Ya. Turunan-turunan karakter ini kemudian akan masuk ke dalam tubuh orang yang terlahir lagi. Itulah kok bisa, misal dia melihat kejadian dalam dulu, merasakan seperti apa, karena Ya. di dalam DNA itu semuanya terekam informasi-informasi di zaman lampau juga bisa. Lantas kalau kita melihat secara metafisika, kalau tadi dijelaskan secara medis ya, secara non medis, bahwasanya kehidupan yang terjadi lagi itu juga berasal dari korin orang yang dulu pernah hidup. Jadi korin itu kan jin, jin yang mendampingi kita, yang menjaga kita, yang mengcopy paste terkadang. Jadi sebelum kita terlahir, kadang ibu kita kan proses kelahiran buka berapa itu kan terbang banyak banget nih korin-korin di atas. Dan saya itu pernah punya pengalaman Mbak Sarah melihat seperti itu gitu. Jadi dulu waktu tahun 94 waktu adik saya lahir waktu itu, kan saya nunggu ibu saya karena bapak saya pergi. Itu memang banyak Mbak berterbangan gitu, macam-macam di atas. Terus Oke. pas waktu mau keluar, itu nanti si sosok ini mulai dari dewasa, misal dari usia 50 jadi usia 40, 30, 20, 10, sampai jadi anak bayi gitu, masuk, Oh, kemudian lahir oke. gitu. Dan untuk seperti itu ada yang random, ada yang dia memang bawaan dari leluhur. Kalau bawaan dari leluhur memang masih beruntung, tapi kalau random bisa jadi, oh saya ini dulunya orang apa, saya berasal dari mana gitu, bisa Iya, iya, macam-macam iya. gitu. Heeh. Dan pernah ada sosok-sosok itu yang pingin terlahir dalam arti saya tanyain nakal gitu. Oh saya pingin lahir itu sudah booking tempat terus masuk ke rahimnya dulu sehingga ibunya kadang mengalami mimpi buruk, anaknya lahirnya sungsang atau apa karena memaksa dia jadi rebutan tempat gitu. Iya, Sehingga iya, kan kalau iya. orang di Jawa kan ada mitoni barang itu tuh enggak ada 7 bulanan, ada Iya. prosesi ini itu memang tujuannya untuk selamatan biar cucuku, biar anakku nanti kalau terlahir selamat gitu dengan doa-doa Oh, gitu. oke. Itu guys, tentang reinkarnasi. Tapi mungkin Mas Hal nggak tahu ya, aku udah pernah cerita belum ya. Jadi aku tuh Ya, pernah punya memori akan orang yang bukan aku, tapi dia laki-laki, terus orang Amerika, dia pilot. Nah itu bukan sosok yang aku lihat, tapi datangnya ke aku itu adalah memori seperti aku masih kecil. Cuman bukan aku gitu. Dan ya, ternyata setelah dicari, ternyata aku dulu itu adalah seorang co-pilot yang meninggalnya di tahun 43. Aku US Army, namanya Johnny. Nah itu informasinya itu aku dapetnya bit of pieces dulu. Tapi setelah aku ya ngobrol benar. sama temanku yang di Amerika, dicari sama dia ada orangnya. Jadi emang Ya, bener aku meninggalnya itu kenapa aku takut terbang selama ini, ternyata aku meninggalnya crash landing. Jadi pada saat emergency iya. landing, sorry, emergency landing gitu. Tapi memang mungkin banyak yang mengira kalau si reinkarnasi itu bukan kita full, jadi hanya sedikit bagian gitu ya kali ya, bahasa Iya benar, mudahnya Mbak. ya. Ya, jadi terkadang satu orang itu ada berlapis-lapis ya dalam artian Ya. past life. Kita sebutnya di sini past life. Kita universal ya, nggak mengacu pada Mm-mm. agama ataupun kepercayaan tertentu, tapi Ya. lebih ke past life. Dan itu memang benar. Dan percaya nggak percaya, kalau contohnya Mbak Sarah pernah ke Amerika Serikat, kalau saya Ya. pernah ke Jepang itu sama, Mbak. Sesuatu yang tidak direncanakan. Karena past life yang kuat saya memang waktu Perang Dunia Kedua, waktu zaman era Hmm. kolonial juga pas Nippon juga sama Ya. masuk. Dan itu memang seperti kita pulang kampung nanti seperti rasanya. Walaupun Iya, itu di iya, luar negeri benar-benar. atau di mana itu Iya. kayak pulang kampung. Karena kalau kita bilang sebenarnya alam semesta ini kan menyimpan banyak hal dan energi dalam hukum kekekalan energi, Joule ya, energi itu akan terus ada, tetapi wujudnya yang berubah sebenarnya. Iya. Iya. Kekekalan, jadi kekal, umurnya itu kekal energi itu.
Sehingga ini ya kadang hinggap ke siapa, masuk dan membawa memori, membawa suatu kenangan yang terekam di sel-sel otak gitu. Nanti karena DNA kan kuat banget tuh Mbak, DNA kan Betul, ya, betul. Masalah tapi itu kalau sih. apakah di Jepang, di Eropa juga nggak? Sama semua Mbak, seluruh dunia Iya kan? sebenarnya. Heeh. Aku Iya, kalau aku yang banget Eropa. Aku udah pasti di South of France dulu pernah. Mesir itu udah pasti. Tapi aku iya, belum pernah ke Mesir. Ke Amerika itu si John Riley sih. Jadi pada saat aku iya, ngeliat bendera Amerika tuh kayak kayak lebay gitu, kayak ada sesuatu tentang bendera Amerika yang tidak bisa aku jelaskan. Oh, ternyata mungkin dari si John Riley itu gitu kali ya iya, iya, benar penjelasannya. sih, benar Mbak. Seperti Walaupun seperti gimana? gimana sorry Mbak, malah kepotong saya. Nggak apa-apa. Maaf Seperti tadi. Mas Hao melihat wanita Jepang misalnya. Iya, benar. Termasuk Ya. termasuk sebenarnya kalau kalau kita lihat ya raga dan ruh itu walau alam akan kemana. Kalau raga pasti akan melebur. Raga itu kan fisik, akan melebur, entah itu diabuhkan, entah itu dikubur, pasti akan melebur, akan hancur raga ini. Raga itu ibarat casing, casing itu bisa rusak. Tapi kalau software, ada hardware, ada software, software ini akan terus ada karena energi yang tidak terlihat. Dalam hal ini bisa dijelaskan secara ilmu fisika ataupun bahkan fisika kuantum juga bisa dijelaskan. Tapi kalau kita bilang ruh atau sukma itu tidak satupun bisa melihat. Nanti akan kemana? Walau alam itu semuanya. Tapi kan selama orang hidup ini kan pasti akan bersinggungan dengan yang namanya sosok astral ya, entah itu jin atau apa. Sosok Ya. astralnya mengikuti kita, bahkan saat kita mandi pun dia akan ada. Sehingga dia akan mengcopy, mengcloning semuanya yang terjadi. Mengcloning dan saat orang ini meninggal, raganya sudah hancur dan ruh, sukma energinya akan walau alam kemana. Ini kan ada waiting list sebenarnya Mbak Sarah. Jin-jin Oke. astral ataupun jin korin ini pasti ada waiting list untuk menunggu nanti hari akhir. Sehingga sembari menunggu, mereka akan mencari inang ataupun indukan baru untuk nanti dihinggapi lagi membawa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Ini yang nanti bisa Wow. diciptakan kehidupan yang terulang kembali. Tapi kalau kita bilang ke kepercayaan yang lain, bahwasanya memang ada karma yang harus dibayar itu Ya. memang benar. Bahkan di agama Wow. Islam pun yang disebutkan contohnya eh, kebaikan ataupun keburukan sekecil biji zarah pun di surat zarah ya itu nanti akan dibalas benar sama karma itu seperti itu. Jadi kadang kita ngelihat orang ibadah juga nggak pernah apa kok bisa kaya raya ya kalau kita lihat ternyata kakeknya pahlawan gitu. Terus orang yang rajin ibadah kerjanya apa rajin itu tapi kok hidupnya seperti itu oh ternyata kakeknya dulu pernah membantai orang seperti itu. Jadi karma itu indeksnya dia seperti apa ya seperti jam pasir jadi bisa ngisi bisa penuh bisa ngisi bisa Iya, penuh. iya, iya. Oke. Wow, Sehingga kan gila. Heeh. kan ada pepatah bilang apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau kita menanam kebajikan, ya itu akan kita tuai. Walaupun Setuju. mungkin saya sama Mbak Sarah hari ini kasarannya nih kita nggak anu ya banyak baik sama orang. Ya belum tentu bisa kita dijahatin, tapi kan anak cucu kita yang akan memanen nanti kebaikannya. Ya itu Iya, betul. reinkarnasi bisa dijelaskan seperti itu. Itu sih Iya. Mbak. Iya. Wow, luar biasa. Ini terakhir ya Mas Haun, ini kita nggak kerasa udah sejam. Terakhir,